dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Puja Feby Angela Lestari dengan NIM F1E122123 dari kelas R001 Angkatan 2022. Izin dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ari Adrianti Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi yang telah memberikan kesempatan untuk pembuatan video tugas terkait materi manajemen proyek dalam System Development Life Cycle atau SDLC. Dan tanpa berlama-lama, adapun materi yang didapat pada hari ini berkaitan dengan manajemen proyek dalam System Development Life Cycle atau SDLC. Berikut ada beberapa poin penting dalam materi yang saya dapatkan pada hari ini. Yang pertama itu dapat dikatakan sebagai SDLC, yaitu SDLC itu sendiri adalah singkatan dari System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Ini merupakan proses yang digunakan dalam pembuatan atau pembangunan sistem informasi yang gunanya dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pengguna. Adapun tujuan dari SDLC ini sendiri, yaitu yang pertama, memastikan keberhasilan implementasi sistem untuk memenuhi tujuan strategis. Yang kedua, SDLC ini sendiri berfungsi sebagai media komunikasi antara tim pengembang dengan pemangku kepentingan, alat-alat monitoring, dokumentasi, dan memberikan gambaran input-output dari setiap tahapan-tahapan yang telah diberikan. Dalam SDLC ini sendiri ada beberapa tahapannya yang menurut Dennis tahun 2005. Yang pertama itu ada planning, yaitu planning ini menjawab mengapa sistem dibangun, mencakup analisis kelayakan dan estimasi ukuran proyek. Yang kedua itu ada analis. Di dalam analis ini sendiri terdapat bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan sistem dan pengumpulan informasi. Yang ketiga ada desain. Di dalam desain ini sendiri kita dapat merancang bagaimana sistem akan bekerja, termasuk desain antarmuka dan data. Yang keempat itu ada tahapan pada implementation, di mana di dalam pengimplementasian ini kita dapat membangun, menguji sistem, serta menginstalnya. Terdapat juga poin kelebihan dan kekurangan pada SDLC ini sendiri. Yang pertama saya akan memberitahukan kelebihannya. Yang pertama itu kelebihan dari SDLC ini yaitu memberikan panduan yang jelas melalui tahapan terstruktur dan memudahkan dokumentasi serta pengawasan. Adapun kekurangannya yaitu jika terjadi kesalahan pada tahap awal seperti analis, kesalahan tersebut akan terus terbawa hingga akhirnya. Di dalam SDLC ini sendiri ada beberapa metodologi yang dapat diterapkan di dalamnya. Salah satunya itu metode-metode ini digunakan untuk mengimplementasikan SDLC ini sendiri. Contohnya seperti waterfall, parallel development, dan agile, metode agile. Saya dapat memberikan gambaran terhadap metode waterfall ini. Ada kelebihan dan kekurangan di dalam metode ini. Yang pertama ada kelebihannya. Dalam metode waterfall ini tahapan-tahapannya jelas dan mudah dimengerti, cocok untuk proyek di mana kualitas lebih penting daripada biaya atau jadwal. Sedangkan waterfall ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dan perubahan sulit diakomodasi setelah desain dimulai. Yang kedua ada metode agile development. Di dalam metode ini lebih menekankan kesederhanaan, pengembangan berulang atau disebut iteratif, dan pengurangan dokumentasi yang berlebihan. Contoh dari penerapan metodologi agile ini adalah Extreme Programming atau XP dan Scrum. Dan yang terakhir ada metode Rapid Application Development atau sering disingkat dengan RAD. Di dalam RAD ini merupakan pengembangan yang lebih cepat dengan memecahkan sistem ke dalam beberapa versi untuk segera dapat digunakan oleh pengguna, meskipun versi pertama belum sepenuhnya lengkap. Demikian
materi yang dapat saya terima dari materi yang diberikan oleh Ibu Ari pada pertemuan hari ini. Materi ini memberikan secara lebih rincinya, materi ini memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana proyek sistem informasi dikelola menggunakan siklus SDLC dan berbagai metodologi pengembangan yang ada di dalam konsep ini. Demikian penjelasan dari materi yang bisa saya sampaikan dan saya dapatkan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata atau kalimat yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.